Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Azhara Kurniawan, NIM 72114190062. Saat ini saya akan menjelaskan bab 4, pengguna dan pengembangan sistem. Organisasi bisnis. Area-area bisnis dasar perusahaan adalah keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan pemasaran. Dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung seluruh organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Sistem-sistem informasi ini dirancang khusus untuk organisasi fisik, yaitu cara bagaimana sumber daya fisik dialokasikan ke berbagai area-area fisik perusahaan. Organisasi layanan informasi. Istilah layanan informasi digunakan untuk menguraikan unit perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas sumber daya informasi. Sumber daya informasi terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas basis data, dan informasi. Spesialis informasi ada 6. Yang pertama, analis sistem. Analis sistem adalah seseorang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kedua, administrator basis data adalah spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data. Ketiga, webmaster, yaitu orang yang bertanggung jawab atas isi dan penyajian web perusahaan. Keempat, spesialis jaringan. Spesialis jaringan bekerja dengan analis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. 5. Programmer. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi. 6. Operator. Operator menjalankan peralatan komputasi berskala besar, seperti komputer mainframe dan server. Struktur organisasi layanan informasi. 1. Tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Kedua, struktur organisasi inovatif. Berikut ini adalah bagian struktur organisasi bagi unit layanan informasi perusahaan yang tersentralisasi. Semua kelompok-kelompok ini dipimpin oleh manajer. Kemudian, unit-unit operasi, administrasi basis data, dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan maupun pemeliharaan. Struktur organisasi inovatif ada 3. Yang pertama, model sekutu. Model ini bahwa layanan informasi bekerja dengan area-area bisnis menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Kedua, model platform. Layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, melainkan akan menyediakan sumber daya informasi sehingga inovasi tersebut dapat dicapai. Ketiga, model berskala. Model berskala menyadari bahwa sumber daya harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan harus dapat dilepaskan ketika peluang tersebut tidak lagi terjadi. Komputasi pengguna akhir atau end user computing berarti pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama. 1. Dampak pendidikan komputer. 2. Antrian layanan informasi. 3. Murahnya peranti keras. 4. Peranti lunak siap pakai. Keuntungan komputasi pengguna akhir ada 2. Yang pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan, dan kedua, mempersempit jarak komunikasi. Sedangkan resiko komputasi pengguna akhir ada 6. Yang pertama, sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Pengetahuan pengembangan sistem. Pengetahuan komputer adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Pengetahuan informasi
meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah, di mana informasi tersebut dapat diperoleh dan bagaimana membagi informasi dengan orang lain. Sebagian besar sistem informasi dikembangkan untuk dasar-dasar bisnis. Dasar-dasar bisnis sendiri adalah topik yang biasanya terdapat di dalam mata kuliah inti S1 S2 bisnis, akuntansi, keuangan, pemasaran, dan lainnya. Keahlian pengembangan sistem. Ada 4 keahlian. Yang pertama, keahlian komunikasi. Keahlian ini melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain, baik berupa lisan, tulisan, atau gambar. Kemampuan analitis. Kemampuan ini melibatkan studi dan pemahaman akhir atas situasi dengan tujuan merumuskan respon atau solusi. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan ide atau solusi baru yang sepenuhnya atau separuhnya baru. Yang terakhir, kepemimpinan atau leadership, artinya kemampuan untuk mengarahkan orang lain untuk melaksanakan tugasnya. Mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Perusahaan seringkali menganggap manajemen pengetahuan atau knowledge management sebagai sistem jenis lain yang harus dikembangkan. Otomatisasi kantor atau office automation, disingkat OA, meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Kantor maya. Pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Hal ini disebut sebagai konsep kantor maya. Telecommuting. Istilah ini diperkenalkan karena sepertinya merupakan cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana perusahaan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Keuntungannya, fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan, sehingga tugas pribadi juga akan diakomodasi. Kemudian kedua, hoteling. Keuntungannya, pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personel kantor. Keuntungan kantor maya. Biaya fasilitas yang lebih rendah. Kedua, biaya peralatan yang lebih rendah. Ketiga, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan terakhir kontribusi sosial. Selain ada keuntungan, juga terdapat kerugian dari kantor maya. Yang pertama, modal yang rendah, dan kedua, kekhawatiran akan risiko keamanan. Nah, sekian penjelasan pada bab ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.